Beberapa benda sehari-hari punya sisi tersembunyi atau tampilan yang tidak terduga. Seorang pengguna Reddit ingin menunjukkan kepada yang lain perbedaan dalam resep kacamatanya saat di bawah cahaya. Kamu bisa melihat lensa yang sebelah kiri tampak jauh lebih tebal. Benar-benar keren. Pernahkah kamu penasaran seperti apa bagian dalam kartu debit? Inilah yang ditunjukkan oleh seorang netizen. Salah satu komentar memperhatikannya dengan baik. Itu mirip properti Star Wars, tulisnya. Kotak hitam yang bisa dilihat di sisi kiri adalah chipnya. Seorang pengguna menjelaskan di kolom komentar bahwa biasanya ada lembaran logam berwarna emas di atasnya untuk dimasukkan ke alat pemindai. Tapi si Redditor menggunakan metode khusus untuk memisahkan lapisan-lapisan kartu sehingga mungkin menghilangkan atau melepasnya. Bagian yang kamu lihat di sudut kanan atas kemungkinan untuk pembuatan PIN sekali pakai, tampilan angka atau semacamnya. Kamu juga bisa menelusuri sendiri bagian-bagian dari kartu debitmu. Pada suatu saat ketika masa berlakunya habis, bank mungkin akan mengirimkan kartu yang baru, kira-kira sebulan sebelum masa berlakunya habis. Sebaiknya musnahkan kartu yang lama. Ini bisa dengan memotongnya menjadi beberapa bagian kecil agar tidak ada yang menemukannya saat mengorek-ngorek sampah dan mungkin menyalahgunakan informasimu. Memang sih untuk memeriksa bagian dalam kartu debit seperti pada foto ini, kemungkinan akan butuh cara lain selain memotongnya. Bagian dalam eskalator juga terlihat menarik. Seorang Redditor mengambil foto keren ini ketika sedang ada perbaikan. Eskalator terlihat seperti tangga miring yang aneh atau mesin menyeramkan yang bisa bangun dan memakan sepatumu saat kamu menaikinya. Saat bagian dalamnya tidak terlihat, eskalator adalah salah satu mesin terbesar dan termahal yang kita gunakan. Kita menggunakannya di tempat kerja, saat berkunjung ke mall atau di tempat lain. Dan pada saat yang sama, eskalator juga merupakan salah satu mesin yang paling sederhana. Pada dasarnya, ini adalah variasi yang sangat sederhana dari ban berjalan. Jadi ada sepasang rantai yang berputar, dan pada dasarnya itulah intinya. Sepasang rantai ini melingkari dua pasang roda gigi. Ada juga motor listrik yang memutar roda gigi penggerak di bagian atas, yang kemudian memutar rantai yang melingkar. Dengan cara ini kita mendapatkan serangkaian anak tangga dalam siklus yang konstan. Kecepatannya dari 27 hingga 55 meter per menit. Ketika bergerak dengan kecepatan 44 meter per menit, eskalator mampu mengangkut lebih dari 10.000 orang per jamnya, yang harus diakui jauh lebih banyak daripada lift tradisional. Seorang pengguna memutuskan untuk menunjukkan tampilan tabir surya melalui kamera UV. Ketika melihatnya dengan cara ini, kita jadi lebih mengerti kenapa tabir surya merupakan lapisan pelindung yang penting di musim panas. Akan sangat menyenangkan kalau bisa melihat sendiri seperti ini untuk mengecek apakah ada bagian yang terlewat sebelum pergi ke pantai. Teratai menyediakan makanan bagi satwa liar dan ikan di daerah beriklim sedang dan tropis di dunia. Terkadang tanaman ini bahkan menyebabkan masalah drainase karena pertumbuhannya yang sangat cepat, dan teratai bisa tumbuh sangat besar. Seorang Redditor menunjukkan seperti apa bagian bawah dari bunga teratai raksasa. Ini bukanlah sesuatu yang biasa kamu lihat karena jenis teratai lainnya kebanyakan lebih kecil dan memiliki permukaan yang lebih halus, bahkan bagian bawahnya. Victoria boliviana adalah spesies teratai terbesar di dunia yang kita ketahui. Tumbuhan ini memiliki daun yang tumbuh hingga hampir selebar 3 meter di alam liar. Dan yang terbesar bisa ditemukan di Bolivia, dengan daun yang tumbuh selebar 3,2 meter. Kalau kamu pernah bertanya-tanya seperti apa tanganmu setelah, katakanlah 2 jam bekerja sebagai kasir, inilah kesempatan untuk melihatnya. Dan kamu mungkin gak akan menyukainya. Ini jadi pengingat agar selalu mencuci tangan setelah memegang uang dan membeli barang belanjaan. Tinta printer juga bisa melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Contohnya, ketika seorang Redditor mengambil foto tinta berbentuk stalagmit di tempat kerjanya. Sebagian pengguna bahkan mengira bahwa itu adalah jenis printer khusus yang menggunakan lilin untuk mencetak. Mengingat harga perlengkapan printer pada umumnya, ini pasti patung yang sangat mahal. Oke, yang satu ini membuatku tercengang.
Tahukah kamu bahwa anjing laut punya kuku pada siripnya? Singa laut juga memilikinya, tapi itu nggak disebut kuku kaki atau kuku tangan, seperti pada manusia. Kuku ini diperlukan untuk menjangkau punggung saat mereka ingin membersihkan diri. Kuku mereka tidak perlu dipotong karena nggak akan tumbuh terlalu panjang. Alasannya mungkin karena mereka sangat sering membersihkan diri. Anjing laut berbulu, misalnya membersihkan bulunya selama beberapa jam setiap hari. Begitulah cara mereka memelihara bulu mereka. Kita bicara soal hewan berbulu paling lebat kedua di bumi setelah berang-berang laut, dan mereka membutuhkan bulu yang lebat agar tetap hangat. Seorang pengguna membagikan foto penampakan kuda-kuda di tempat kerjanya setelah bertahun-tahun terkena cat. Sebuah mahakarya yang benar-benar tidak disengaja, bukan? Redditor lain berbagi foto lem yang sudah mengering sepenuhnya sebelum sempat digunakan. Dia bahkan harus mengeluarkan lem dari kemasan untuk memeriksanya dengan seksama. Hal ini bisa terjadi jika tutupnya dibiarkan longgar atau terbuka. Redditor ini membiarkan lem tergeletak dengan posisi miring sehingga lem yang sudah kering tetap dalam bentuk seperti itu. Selain itu, ini juga bisa terjadi jika lem dibiarkan dalam waktu yang sangat lama, karena lem memiliki masa pakai sekitar 1 tahun meskipun sudah ditutup rapat. Terkadang saat belanja di toko, kita mendapatkan struk belanjaan dan melihat ada garis merah di kertasnya, kan? Garis itu ada agar kasir tahu bahwa gulungan pita struk hampir habis. Jadi sebaiknya segera diganti dengan yang baru begitu sempat. Tapi apa artinya jika kita melihat garis biru di salah satu sisi kulit babi? Apakah berarti sudah basi? Seorang pengguna Reddit memotretnya dan harus kuakui, aku nggak yakin akan cukup berani untuk memakannya. Apa kamu menggunakan veneer? Seorang redditor menemukan bahwa veneer gigi miliknya tidak bersinar di bawah lampu hitam. Fosfor adalah zat yang memancarkan cahaya tampak yang merupakan respon terhadap suatu jenis radiasi. Ini mengubah energi dalam radiasi UV sehingga memancarkan cahaya di bawah lampu hitam. Gigi tiruan seperti veneer, lapisan porselen, atau gigi palsu tidak mengandung fosfor. Inilah sebabnya dalam banyak kasus semua itu nggak akan bersinar di bawah lampu hitam. Sebagai gantinya, kamu bisa melihat warnanya menjadi ungu gelap. Aku mungkin nggak akan pernah menyadarinya, tapi kartu Raja Hati adalah satu-satunya yang tidak memiliki kumis. Ini bukan berarti ada hubungannya dengan kebersihan pribadinya. Dalam skenario aslinya, dia bahkan memiliki kumis, tapi hilang seiring berjalannya waktu dalam proses pembuatan ulang desain aslinya. Ada kesalahan serupa yang membuat kapaknya berubah menjadi pedang. Seorang redditor mengambil foto roda kereta api dari dekat yang menunjukkan kepada kita area kontak sekitar selebar kuku, seperti yang bisa dilihat. Pengguna menjelaskan bahwa pinggiran menonjol ini sebenarnya yang membuat roda tetap berada di tengah rel. Itulah kenapa roda bisa berputar tanpa tergelincir, bahkan dengan as yang keras. Ini membantu saat menikung tanpa harus bergantung pada permukaan bagian dalam. Ukuran kabel listrik yang ada di rumahmu dan yang biasanya kamu lihat di sekitarmu mungkin berkisar antara 1 hingga 10 mm persegi. Ukuran ini mewakili bagian penampang dari masing-masing inti, dan seorang pengguna memposting kabel listrik di kampusnya yang tampaknya jauh melebihi lebar tersebut, ya kan?